Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya. Insya Allah pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah motivasi, yaitu dalam kisah ini menceritakan bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Pada zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, terkisahkan seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu seorang sahabat yang dia itu rajin sekali sholat berjamaah bersama Rasulullah pada saat itu. Tetapi Sa'labah itu setiap diperhatikan setelah sholat oleh Rasulullah, Sa'labah itu selalu orang yang paling dulu meninggalkan masjid. Jadi ketika Rasulullah memimpin sholat dan sholatnya selesai, Assalamualaikum, menengok Sa'labah itu udah nggak ada. Satu hari Rasul menyaksikan kejadian seperti itu. Besoknya lagi Rasul menyaksikan seperti itu lagi, dan besoknya lagi Rasul menyaksikan seperti itu lagi. Pada suatu hari Rasul sangat heran, kenapa Sa'labah setelah sholat berjamaah selalu langsung meninggalkan masjid seperti itu. Nah, pada satu hari Rasul bertanya kepada Sa'labah, "Hai Sa'labah, kenapa setiap saat berjamaah engkau tak pernah berdoa terlebih dahulu? Kenapa engkau selalu orang yang pertama meninggalkan masjid setelah berjamaah?" Nah, Sa'labah menjawab, "Ya Rasul, saya mempunyai istri, dan istri saya pun ingin sekali mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Lalu kenapa kaitannya dengan kamu? Saya itu mungkin adalah sahabatmu yang paling miskin di negeri ini." Kenapa? Karena dengan kemiskinannya dia hanya memiliki satu setel baju. Sa'labah itu setelah sholat lalu cepat-cepat meninggalkan masjid dan memberikan baju itu untuk istrinya melaksanakan sholat seperti itu. Nah, itulah Rasul yang menjadi alasan saya kenapa saya setelah selesai sholat selalu orang yang pertama meninggalkan masjid. Setelah mendengar cerita Sa'labah, Rasul hanya menganggukkan kepala tanpa komentar sedikit. Nah, Sa'labah pun pergi karena ingat kepada istrinya yang ingin sholat di awal waktu seperti itu. Nah, setelah sampai di rumah dan setelah istrinya sholat, Sa'labah menceritakan kejadian tadi. "Istriku, tadi Rasul bertanya kepadaku, kenapa setelah sholat berjamaah aku selalu orang yang paling pertama meninggalkan masjid seperti itu. Dan aku jawab, karena aku tidak mempunyai baju aku hanya satu setel, dan istriku ingin sekali mempunyai pahala sholat di awal waktu, maka aku cepat-cepat meninggalkan masjid setelah sholat berjamaah." Kata istrinya, "Lalu apa komentar Rasulullah?" Rasulullah tidak komentar apa-apa. "Oh, seperti itu ya." Nah, hari berganti hari Sa'labah terus melakukan aktivitasnya. Kemiskinannya itu sama sekali tidak menjadi beban dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada satu hari Sa'labah setelah pulang berjamaah, istrinya bertanya, "Apakah engkau tidak ingin meminta sesuatu kepada Rasul?" "Meminta apa?" katanya. "Ya minimal Rasul mendoakan kita lah, mendoakan kita supaya kita ya mempunyai harta benda dan supaya engkau ibadahnya enak gitu, tidak terburu-buru seperti itu." Kata Sa'labah, "Aku malu istriku. Dicoba saja." Nah, pada satu hari Sa'labah mencobanya. "Ya Rasul, setelah sholat berjamaah Sa'labah belum kunjung pulang." Nah, Rasul kaget, "Sa'labah, kenapa nggak pulang? Istrimu kan menunggumu sholat," seperti itu. Nah, Sa'labah menjawab,
Aku disuruh istriku untuk meminta engkau mendoakan aku supaya aku menjadi orang yang kaya, Rasul. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah, Tuhan menyukai kondisimu saat ini. Seperti itu. Artinya, engkau jangan mau kaya, Salabah. Cukup seperti ini aja. Ya, Salabah mendengar jawaban seperti itu, ya pulang dan menyampaikan kepada istrinya. Istrinya bertanya, suamiku bagaimana tanggapan Rasul? Rasul hanya menjawab seperti ini, jangan mau kaya, karena Tuhan atau Allah menyukai kondisi kita saat ini. Istrinya merasa kecewa dan merasa terpukul. Besoknya lagi, istrinya meminta suaminya untuk meminta Rasul mendoakannya kembali. Seperti itu. Dan Sa'labah itu merasa malu sebetulnya, tapi atas dorongan istrinya, ya Sa'labah memberanikan diri untuk meminta didoakan oleh Rasulullah. Ya Rasul, istriku meminta kembali untuk engkau mendoakan aku supaya aku menjadi orang yang kaya. Tujuan aku kaya supaya aku sholat tidak terburu-buru, supaya aku ibadahnya khusyuk, seperti itu. Rasul menjawab, Sa'labah, jangan pernah engkau mau kaya. Allah sangat menyukai kondisimu hari ini. Seperti itu. Nah, setelah itu Sa'labah pulang dengan sedikit kecewaan dan menyampaikan kepada istrinya. Istrinya pun kecewa. Tetapi istrinya ya layaknya istri-istri kita ya. Jadi dia itu tidak mau menyerah. Pada hari berikutnya, istri Sa'labah meminta Sa'labah untuk meminta lagi kepada Rasul. Sa'labah pun menuruti keinginan istrinya. Pada saat itu setelah salat berjamaah, Sa'labah menemui Rasul. Ya Rasulullah, istriku memaksa aku untuk meminta engkau mendoakan aku supaya aku menjadi orang yang kaya, ya Rasul. Tujuan kami hanya satu, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan itu tidak akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab pada saat itu, betul Sa'labah, kamu ingin kaya dengan tujuan untuk supaya khusyuk beribadah. Iya ya Rasul. Baik, aku doakan kamu supaya menjadi kaya. Besoknya Rasul berdoa dan meminta kepada Allah. Setelah itu, sebagai bentuk ikhtiar, Rasul memberikan 2 ekor kambing kepada Sa'labah. Sa'labah dipanggil, Sa'labah sini. Ini 2 ekor kambing dan aku telah berdoa kepada Subhanahu wa taala supaya engkau itu jadi kaya, dan ini bentuk ikhtiar lahiriahnya kamu mengurusi domba gitu, seperti itu. Nah, setelah itu Sa'labah dipantau oleh Rasulullah bagaimana perkembangan Sa'labah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan kambing Sa'labah itu beranak gitu. Dan Rasul melihat konsistensi ibadahnya Sa'labah seperti itu. Nah, pada satu hari Rasul melihat bahwa Sa'labah itu ketinggalan 1 rakaat. Hari berikutnya Rasul melihat Sa'labah ketinggalan 2 rakaat. Dan hari-hari berikutnya Rasul melihat Sa'labah ketinggalan 3 rakaat. Dan hari-hari berikutnya Rasul melihat bahwa Sa'labah ketinggalan 4 rakaat. Dan hari-hari berikutnya terus menerus Sa'labah tidak hadir dalam salat berjamaah, seperti itu. Nah, pada beberapa tahun kemudian, setelah 1 tahun lebih kemudian, Rasul menyuruh para sahabat untuk mengambil zakat dari kambing tersebut. Sahabat yang diutus Rasulullah itu mendatangi rumah Sa'labah. Setelah pulang dari rumah Sa'labah, sahabat yang disuruh Rasulullah itu menjawab, ya Rasul, ketika aku meminta zakat dari kambing yang mereka gembala, Sa'labah itu menjawab seperti ini, untuk apa aku memberikan zakat? Ini kambing aku yang urus, aku yang rawat, aku yang pelihara. Kenapa hari ini aku harus memberikan zakat kepada orang lain seperti itu? Nah, Rasul menjawab, nah itulah ketika kita ada dalam satu kondisi, bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar. Kita berhusnuzon aja bahwa Allah sedang menyukai kondisi kita saat ini. Nah, Sa'labah
dengan diberikan harta dan dunia salabah sehingga lupa sholat berjamaah, dan artinya harta kekayaannya menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, pada hari ini kita bisa memetik pesan dari kisah tersebut. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun mengatakan seperti ini. Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku, seperti itu. Jadi kalau kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya keburukan akan terjadi. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan pun akan terjadi. Terima kasih. Jangan lupa selalu berikhtiar meskipun kita sedang dalam keadaan pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.